Langsung saja kita di sini masuk ke PCB Android-nya. Teman-teman mungkin sudah punya aplikasinya, kalau belum punya silahkan download di Play Store ya. Sebelum kita membuat project, kalau saya pribadi itu saya merubah rasternya di sini itu ukurannya lebih kecil. Ini kan normalnya 1,27. Nah, rasternya di sini itu saya ganti sekecil mungkin, yaitu 0,25 saja ya. Itu fungsinya buat apa? Karena kita di sini mengkolaborasikan antara SMD dan makro atau mikro dan makro. Pin SMD itu kan hanya kecil ya, tidak terlalu besar, jadi kita harus merubah rasternya di sini sangat kecil, karena nanti ketika kita membuat line seperti ini itu tidak bergeser dari pin makronya itu tersendiri. Oke, langsung saja kita ambil makro SMD berupa IC. Kita ambil IC yang simpel saja, yaitu 4 ini ada dua ya, ada dua jenis IC yang 8 pin, ada dua, yang satu ini dan yang satu ini. Kita ambil yang ini saja, ini lebih besar, yang ini lebih kecil, kita ambil yang lebih besar. Di sini teman-teman perlu perhatikan, kita menaruh makronya itu menaruh mikronya itu di bawah atau di atas PCB ya, di atas board. Kalau kita mau naruhnya di atas kita pilih top, kalau menaruhnya di bawah kita pilih bottom. Nah, kalau saran saya, karena ini menggunakan PCB Android dan nantinya cara meletakkan jalurnya juga di bawah, saya sarankan taruh di bottom ya. Kalau di top nanti teman-teman harus merubah jalur ke atas dan harus menggunakan throttle. Untuk PCB Android penggunaan throttle itu sangat kurang efisien ya, kurang bagus hasilnya. Bisa sih sebenarnya, kalau teman-teman ingin tahu cara pasang throttle-nya silakan download atau tonton video di deskripsi, ada itu teman-teman di YouTube nguploadnya. Dan teman-teman harus perhatikan ya, SMD itu karena meletakkannya di bawah ya, tidak semuanya di bawah, tapi kalau teman-teman mau meletakkannya di bawah, yang teman perhatikan adalah volt cc nya atau pin out nya, yaitu pin out nya ini. Kalau misal normal kan data pin out dihitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Berhubung ini taruhnya di bawah ya, ketika kita membuat jalur line ketika kita membuat skema layout, yang kita hitung yaitu dari sebelah sini 1 2 3 4 5 6 7 8, karena terbalik ya posisinya. Itu kita harus perhatikan juga, seperti dioda dan kalau resistor bolak-balik nggak apa, yang penting dioda dan IC komponen aktif ya tentunya. Dan juga teman-teman harus perhatikan ukuran, misalnya kalau kita memasang resistor, kita harus hafal ukuran resistornya. Kita buat contohnya seperti di sini, SMD resistor ya. Nah, SMD resistor itu kita hanya ditunjukkan seperti ini, R0402, R0603 ya, seperti itu. Ini menunjukkan ukuran ya, ukuran berapa watt, ukuran berapa mili, itu menunjukkannya. Kalau teman-teman juga belum tahu ukuran, silahkan browsing di Google ukuran SMD ya, seperti itu. Oke, kita lanjut pemasangan makronya. Kita pasang makro resistor saja. Resistor kita pasangkan 0,25 watt yang kecil ya. Maaf, di sini untuk makronya saya taruh di top. Kembali lagi ya, kembali. Maaf, kita hapus dulu. Kita pasang makronya.
resistor, dan di sini kita vianya aktifkan ya, kita vianya aktifkan karena nanti penyimpanan lebih bagus juga. Oke, kita taruh di sini, kita duplikat dengan menekan tombol kali 2 kali. Mungkin teman sudah paham ya. Kita taruh di sini, terus kita tambahkan satu lagi yaitu komponen elko. Elko-nya kita pakai yang paling kecil saja ya, kan hanya contoh. Kita taruh di sini. Maaf, kita taruh di sini, dan kurang satu lagi kita pasang komponen yang namanya kapasitor, diode, IC, transistor. Kita pasang kapasitor saja, kapasitornya yang kecil ya, kita pasang 5 mili. Oke, kapasitornya saya taruh di sini. Ini hanya contoh untuk meletakkan R ataupun komponen lainnya. Ini sebenarnya bisa diletakkan seperti ini. Yang penting lubang pinnya itu tidak menabrak jalur SMD-nya, itu masih aman, bisa ditaruh seperti ini. Dan karena di sini hanya contoh, saya taruh di samping saja. Oke, seperti ini ya. Lalu kita memasang jalur atau line ya, kita dekatkan dulu, kita pasang line-nya, kita hubungkan seperti ini. Nah, lalu kita hubungkan seperti ini. Sekali lagi, ini hanya contoh. Untuk selanjutnya silakan teman-teman yang berkreasi, silakan teman-teman yang menunjukkan mau buat apa, mau bikin timer atau bikin apa ya, bikin Arduino, microcontroller atau apa, terserah. Karena di sini hanya contoh sederhana saja, yang penting teman-teman bisa paham. Oke, seperti ini contohnya. Nah, di sini mungkin sampai di sini teman-teman paham. Lah nanti di sini akan kelihatan kosong dari atas karena SMD itu terpasang dari bawah. Nah, seperti ini. Kenapa kita harus taruhnya di bawah? Karena kita menggunakan PCB Android. Kalau kita naruh SMD-nya di atas, nanti kita harus merubah jalur dari bawah ke atas. Kalau kita taruhnya jalur di atas semua, kita harus menggunakan through hole. Karena PCB Android itu tidak bisa menyimpan atau tidak bisa mengekspor file Gerber. Bisa sih sebenarnya, tapi berbayar ya. Kalau menurut saya rugi kalau kita harus membayar PCB Android hanya untuk file Gerbernya, karena file Gerbernya hasilnya juga tidak memuaskan. Beda dengan apa itu namanya, beda dengan sprint layout ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau misal kita menggunakan through hole ya, kita taruh apa namanya SMD-nya di atas. Tapi kan kelihatan kurang sip ya kalau di atas, itu tetap asiknya tuh di bawah. Ya hanya contoh saja, hanya contoh kita merubah jalur dari bawah ke atas. Oke, saya contohkan seperti ini. Kita menaruh apa namanya R. Kita menaruh R SMD, resistor SMD. Nah, misal ini kita akan menaruhnya di atas. Kalau di atas itu kan seperti ini, jalurnya berwarna biru, lainnya berwarna biru. Kita taruh di atas. Misal kita menaruhnya di sini. Nah, di sini. Ini tidak terhubung ya, karena ini yang satu di atas, yang satu di bawah.
ini belum terhubung. Jangan dikira karena ini bertumpuk. Nah, karena ini bertumpuk jadi terhubung, belum. Kita lihat jalurnya di sini, yang bagian bawah itu berwarna hijau, yang jalur bagian atas berwarna biru. Dan bagaimana cara menghubungkannya, Mas? Nah, kita taruh lubang trogol di sini. Nah, kita taruh lubang trogol di sini berjumlah 2. Nah, lubang trogolnya jumlahnya 2 di sini, tapi jangan menyentuh jalur yang di bawah. Nah, terus kita sambungkan menggunakan lem berwarna biru, copper top. Nah, trogolnya di sini kita sambungkan seperti ini. Nah, walaupun di sini bertabrakan, ya tidak pengaruh karena itu jalurnya atas bawah. Nah, ini yang di atas sudah tersambung, yang di bawah belum. Yang di bawah belum tersambung. Kita ubah lagi lem yang bawah, kita sambungkan yang bawah ke sini. Kita checklist, sambungkan kembali, kita checklist. Oke, seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini teman-teman paham. Kita bikin video simple saja ya. Kita bikin videonya simple saja karena hanya contoh ya. Bikin videonya simple, yang penting teman-teman bisa paham dan mengerti seperti itu.